Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian rutin pembahasan kitab Fadailul A'mal fi Sahihain. Pada pekan yang lalu kita telah membacakan dan menjelaskan ada 3 hadis yang berbicara tentang masalah keutamaan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan akan kita lanjutkan kepada hadis yang berikutnya. Hadis yang keempat, yang merupakan di antara dalil yang menunjukkan keutamaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qila ya Rasulullah man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamati. Dikatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapakah dia manusia yang paling berbahagia, yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu nanti pada yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Rasulullah menjawab, laqad zanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadis ahadun awwalu minka. Sahabat Abu Hurairah bertanya kepada Nabi, siapa manusia yang nanti pada yaumul qiyamah mendapatkan keberuntungan ataupun kebahagiaan dengan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata beliau, sungguh wahai Abu Hurairah, tidak ada seorang pun yang bertanya kepadaku tentang masalah ini yang paling pertama sekali kecuali engkau. Artinya engkaulah yang pertama sekali bertanya tentang masalah ini. Orang-orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat nanti pada yaumul qiyamah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis. Dan sesungguhnya aku telah melihat bagaimana engkau bersemangat terhadap hadis, bersemangat terhadap apa yang aku kabarkan kepada anda. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah. Adapun orang yang paling berbahagia, orang yang paling beruntung untuk mendapatkan syafaatku nanti pada yaumul qiyamah, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Rawahul Bukhari.
yaitu mereka yang mengatakan atau mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, dan keikhlasan itu ada pada hatinya, ada pada jiwanya. Maka Nabi SAW para jamaah menjelaskan kepada sahabat Abu Hurairah, dialah orang yang paling berbahagia akan mendapatkan syafaat Rasul pada yaumul qiyamah adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, dan itu ikhlas. Ikhlas yang ada dan tertanam dalam hati dan jiwanya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita salah satu di antara keutamaan ahlu tauhid. Salah satu keutamaan daripada tauhid adalah mendapat syafaat. Mendapat syafaat nanti pada hari kiamat. Karena Nabi SAW menegaskan, man qala la ilaha illallah, siapa yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi ingat, tidak hanya sekedar dia mengucapkan kalimat tersebut dengan lisannya, hanya buah bibir saja, ucapan-ucapan yang keluar dari ucapannya, tapi Nabi menegaskan khalisan fi qalbihi atau nafsihi, dia ikhlas dalam mengucapkannya tersebut. Kata Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, makna ketika Nabi mengatakan khalisan min qalbihi atau nafsihi adalah yaitu li ahli ikhlas atau ahli tauhid. Dia adalah orang yang ahli ikhlas, dia adalah orang yang bertauhid. Dengan syarat itulah dia akan mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat. Makanya syarat besar yang harus didapatkan dan dimiliki oleh seseorang untuk mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat adalah tauhid. Itu syarat mutlak. Orang-orang yang melakukan kesyirikan itu tidak akan dapat syafaat nanti pada yaumul qiyamah. Syarat mutlak untuk dapat syafaat adalah bertauhid kepada Allah. Ya. Karena itu kalau seandainya kita melihat bagaimana penjelasan para ulama berdasarkan dalil dari Al-Quran atau dari sunnah-sunnah Nabi SAW, maka kita akan dapatkan begitu kedudukan tauhid di sisi Allah. Sangat-sangat berharga. Dia menjadi modal paling utama untuk mendapatkan bantuan dan pertolongan nanti pada yaumul qiyamah, termasuk syafaat. Dan bicara tentang masalah syafaat ini, para jamaah yang dirahmati Allah, para ulama mengatakan syafaat itu ada dua macam secara umum. Ada syafaat yang khusus, ada syafaat yang umum. Syafaat yang khusus itu maksudnya adalah yaitu syafaat yang hanya dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya beliau yang punya, yang lain tidak. Ya, hanya beliau yang punya dan hanya beliau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syafaat yang khusus ini ada tiga. Pertama adalah yang disebut dengan syafaatul uzma, adalah syafaat yang besar. Syafaat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti kepada penduduk mahsyar, agar penduduk mahsyar itu disegerakan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, disegerakan untuk dihitung amal-amal mereka. Karena mereka sudah menunggu begitu lama, ribuan tahun di mahsyar. Dan itu mereka merasa sangat sesuatu yang berat dan sesuatu yang tersiksa. Lalu mereka minta agar segera untuk dihisab. Ya, mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam untuk meminta bantuan agar Allah segera menegakkan hisab. Nabi Adam alaihissalam menolak. Lalu mereka datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga menolak. Lalu mereka datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Semuanya menolak dengan alasan-alasan mereka masing-masing. Pada akhirnya mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasul mengatakan, inilah bagianku. Ya, inilah bagianku.
lalu beliau menuju arasy dan beliau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menundukkan badannya, beliau tersungkur sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang akan memberikan syafaat, dan beliau sudah tahu bahwasanya beliau itu nanti akan memberikan syafaat, tapi beliau tidak langsung memberikan syafaat. Itu menunjukkan bahwasanya syafaat itu murni milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, milik mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, para jamaah yang dirahmati Allah, semua syafaat yang diminta kepada selain Allah adalah bentuk kesyirikan. Minta kepada siapapun yang berkaitan dengan syafaat. Karena tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali hanya Allah. Tidak ada juga yang mengizinkan untuk memberikan syafaat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan segala sesuatu yang diminta kepada selain Allah, yang hanya khusus Allah yang bisa melakukannya, maka itu adalah kesyirikan. Ya, itu adalah bentuk kesyirikan. Jadi walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bahwasanya beliau akan memberikan syafaat, tetap beliau tersungkur di hadapan Allah, bersujud minta kepada Allah Subhanahu wa taala syafaat. Apalagi kalau seandainya syafaat-syafaat yang diminta kepada selain Allah tidak akan berlaku dan tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah memberikan syafaat sesuatu yang mereka minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang sudah bisa saja harus minta izin dulu. Harus minta izin. Lalu dikatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Irfa' ra'saka." Angkatlah kepalamu. Wahai Rasul, angkatlah kepalamu. Angkat. Wa qul yusma'. Katakan sesuatu, apa yang engkau katakan maka akan didengar. Wasal, dan mintalah. Tu'ta, maka engkau akan diberi. Washfa' tushaffa', berikanlah syafaat dan engkau akan diterima syafaat-syafaatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena syafaat itu akan terjadi dan akan berlaku dengan dua syarat. Pertama adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala, dari Allah yang memberikan izin. Yang kedua adalah keridhaan. Ridha ini ada dua. Ridha kepada syafi', orang yang memberikan syafaat. Ridha kepada masyfu', orang yang diberikan syafaat. Kalau tiga-tiganya ada, maka syafaat itu dapat. Ya, syafaat itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus untuk Rasul. Yang kedua, ada syafaat yang khusus untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah syafaat beliau untuk paman beliau Abu Talib. Dan ini khususiat. Ini bentuk kekhususan. Abu Talib kan dalam keadaan kafir. Mati dalam keadaan kafir. Mati dalam keadaan memeluk keyakinan agama nenek moyang, tidak masuk Islam, walaupun Nabi sangat ingin pamannya masuk Islam. Ya, tapi qadarullah, atas takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, Abu Talib mati dalam keadaan kafir. Tapi Nabi bisa memberikan syafaat kepada beliau, kepada Abu Talib secara khusus. Pada asalnya orang kafir itu tidak dapat syafaat. Itu pada asalnya, karena mereka kafir, musyrik, dan jelas-jelas melakukan kesyirikan. Tapi khusus Abu Talib, beliau dapat syafaat Rasul. Dan syafaat itu berfungsi bukan untuk mengeluarkan dari neraka, tetap diazab dalam neraka jahanam, tapi diringankan azabnya tersebut. Azab saja yang diringankan, di nerakanya tetap. Ya, ini syafaat yang diizinkan oleh Allah untuk Nabi kepada paman beliau. Yang ketiga adalah syafaat khusus untuk Nabi, yaitu syafaat yang berkaitan dengan dibukanya pintu surga, agar calon penghuni surga segera masuk ke dalam surga. Karena pintu surga masih tertutup.
dengan syafaat Rasul, dengan permintaan dan doa Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pintu surga itu dibuka. Lalu calon penghuninya segera masuk ke dalamnya. Ini khusus untuk Rasul. Yang kedua ada yang umum, bentuknya umum. Syafaat yang dimiliki oleh Rasul, syafaat yang juga dimiliki oleh para nabi yang lain, syafaat yang dimiliki oleh orang-orang saleh, syafaat yang dimiliki oleh ahli tauhid, syafaat juga yang dimiliki oleh para malaikat, syafaat yang juga dimiliki oleh para syuhada, para salihin, para mujahidun. Bahkan juga syafaat yang dimiliki anak kecil yang masih belum baligh, wafat atau mati pada saat anak tersebut belum baligh. Dia bisa memberikan syafaat untuk orang tuanya. Dan ini kabar gembira yang dikabarkan oleh Rasul. Setiap orang tua yang memiliki anak yang belum baligh dan meninggal dunia, qadarullah, itu hakikatnya tabungan untuk dia, simpanan untuk dia. Karena anak ini nanti akan memberikan syafaat untuk orang tuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu anak ini mengatakan kepada Allah, ya Allah, semenjak kecil engkau pisahkan dengan orang tua. Semenjak kecil, waktu di dunia aku tidak bisa hidup dengannya, aku tidak bisa untuk berkumpul dengannya. Sebelum baligh engkau sudah wafatkan aku. Maka hari ini aku minta kepada engkau, temukan aku dengan dia dan kumpulkan aku di tempat yang terbaik. Dia minta kepada Allah dan Allah kabulkan. Ya. Jadi setiap orang tua yang qadarullah mengalami demikian, maka bersabar. Ya, karena ini adalah merupakan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada setiap orang tua yang qadarullah mengalami hal demikian. Anaknya wafat sebelum baligh. Pada zaman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini syafaat umum. Dan syafaat umum itu bentuknya paling ada tiga. Pertama adalah syafaat yang diberikan untuk mengangkat derajat orang-orang yang beriman yang sudah masuk ke dalam syurga. Jadi orang yang masuk ke dalam syurga, sudah berada di syurga, sudah tinggal di syurga, mereka pun juga dapat syafaat. Apa fungsi syafaat untuk mereka itu? Supaya derajatnya ditinggikan. Ya, karena di syurga itu ada 100 lebih derajat. Paling tidak ada 100 derajat. Jadi dengan syafaat itu ahli surga makin tinggi derajatnya, makin tinggi. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kedudukan mereka pun semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat. Kemudian yang kedua, ada syafaat juga yang diberikan kepada mereka yang menjadi calon penghuni neraka. Jadi orang-orang ini sudah ditetapkan calon penghuni neraka dari kalangan orang-orang mukmin atau dari kalangan ahli tauhid. Karena sangat mungkin seorang muslim, seorang mukmin, bahkan seorang ahli tauhid melakukan dosa besar, melakukan maksiat, lalu dengan sebab itu dia sudah dicap calon penghuni neraka. Tapi mereka dapat syafaat. Mereka dapat syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan syafaat itu mereka tidak jadi masuk neraka. Jadi awalnya sudah siap-siap masuk, sudah ditetapkan sebagai calon penghuni neraka, dengan syafaat itu tidak jadi. Lalu mereka segera dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dengan sebab syafaat. Jadi begitu berharganya syafaat itu. Ya, dan begitu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ada syafaat yang diberikan secara umum kepada orang yang sudah masuk dalam api neraka. Jadi orang yang masuk dalam api neraka pun dapat syafaat, dengan catatan dari kalangan muwahhidun, dari kalangan ahli tauhid. Ya, karena tadi kuncinya sudah kita sebutkan. Man qala la ilaha illallah khalisan. Siapa yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas. Jadi kunci untuk dapatkan syafaat adalah ahli tauhid. Dia bertauhid kepada Allah. Ya.
Lalu ketika dia masuk ke dalam neraka dan sudah berada dalam neraka, dapat syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Apa fungsinya? Agar dia segera dikeluarkan dari neraka, agar dia tidak berlama-lama dalam neraka. Awalnya mungkin dia tercatat lama, jutaan tahun, tapi begitu dapat syafaat, waktunya dipersingkat, sehingga dia segera dikeluarkan, dibersihkan, lalu dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Para jamaah rahmati Allah, itulah orang-orang yang berbahagia nanti mendapatkan syafaat pada yaumul qiyamah, yaitu mereka-mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan itu menunjukkan keutamaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapatkan syafaat ya dari Allah Subhanahu wa taala melalui hamba-hambanya yang Allah berikan izin dan Allah ridhoi. Baik. Ini di antara keutamaan yang lain. Hadis yang berikutnya para jamaah, hadis yang berikutnya, ini hadis yang keempat ya. 1, 2, 3, 4, 5, yang kelima sekarang. Hadis yang kelima. An Jabir radhiyallahu taala anhu qala, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah mal mujibatani. Kata sahabat Jabir, ada seorang laki-laki datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak diketahui siapa laki-laki tersebut. Laki-laki tersebut majhul, dari segi namanya siapa tidak dikenal, tapi walaupun majhul tetap dia seorang yang siqah, karena dia pasti seorang sahabat. Dia seorang sahabat walaupun tidak disebut namanya, hanya disebut seorang laki-laki datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia berkata, "Ya Rasulullah, mal mujibatani?" Wahai Rasulullah, apa dua hal wajib yang akan menghasilkan wajib yang lain? Apa dua hal wajib yang menghasilkan wajib yang lain? Maksudnya adalah, apa sebuah perbuatan dari dua perbuatan yang menghasilkan pasti dua perbuatan yang lain. Artinya dua hal tersebut menghasilkan dua hal yang lain secara otomatis. Kalau melakukan ini akan timbul ini, itu namanya mujibat. Sesuatu yang sudah pasti terjadi karena disebabkan sesuatu yang terjadi, lalu timbullah yang lain. Ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka beliau bersabda, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang dia mati dan dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Dia akan masuk ke dalam syurga Allah. Ini satu kewajiban menghasilkan kewajiban yang lain. Satu keharusan menghasilkan keharusan yang lain. Ya, siapa yang mati tidak syirik, siapa yang mati tidak syirik sedikit pun, maka dia akan masuk ke dalam surga. Artinya masuk ke dalam surga merupakan keharusan bagi orang yang mati dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Itu yang pertama yang disebutkan oleh Nabi. Yang kedua, beliau bersabda, "Wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar." Dan barang siapa yang dia mati sementara dia mati dalam keadaan melakukan kesyirikan, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Karena sebab dia melakukan kesyirikan, mati dalam keadaan melakukan kesyirikan dan tidak sempat bertaubat, mengharuskan dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Jadi hadis yang mulia ini para jamaah menunjukkan di antara keutamaan tauhid sebagaimana yang kemarin kita sampaikan adalah mengharuskan dia
masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan mengharuskan dia selamat dari api neraka sebagai ahli tauhid. Hadis yang berikutnya, karena hadis ini mirip seperti hadis yang kemarin kita sampaikan, kita akan langsung hadis yang ke-6. Ya, betul, yang ke-6. Ana Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Dzar, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Berarti Nabi menerima riwayat ini dari Allah Subhanahu wa taala langsung secara makna, lalu lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang disebut dengan hadisul qudsi, hadis kursi. Karena beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa azidu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang dia telah datang, artinya dia telah mati atau dia telah melakukan sebuah kebaikan, dia melakukan satu kebaikan, falahu asyru amsalha, maka dia akan mendapatkan 10 pahala. Dan Allah mengatakan wa azid, dan aku akan masih menambahnya. Jadi 10 masih ditambah dengan firman Allah wa azid, aku akan tambah. Di riwayat yang lain disebutkan falyazdad, 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 dia akan terus bertambah, bertambah dan bertambah pahala yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Lalu Allah berfirman, wa man jaa bis sayyiati, barang siapa yang melakukan kejelekan atau satu dosa, satu keburukan, fajazaohu sayyi'atan misluha, maka dia akan dibalas dengan satu keburukan sepertinya, seperti keburukan tersebut. Artinya satu keburukan dibalas dengan satu keburukan, satu dosa dibalas dengan satu balasan. Kalau kebaikan tadi paling sedikit dibalas dengan 10, ya, itu pun masih ditambah dengan firman Allah wa azid, aku akan masih menambahnya. Kalau dikatakan aku akan masih menambahnya, Allahu a'lam berapa banyak, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia melakukan satu kesalahan, maka dia akan tetap dinilai 1. Jadi tidak ditambah jadi 5 atau 10. Itu pun ditambah dengan firman Allah. Apa kata Allah? Aw aghfiru, atau aku ampunkan. Ya, pahala tadi bisa masih aku tambah, sedangkan dosa ini atau aku akan ampunkan. Artinya dihapuskan sama sekali. 1 pun tidak ada, setengahnya pun tidak ada, habis sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila seseorang dosanya diampunkan oleh Allah, maka Allah akan menghabiskan dosanya itu. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-taimu minadz dzanbi kama la dzanbalah, orang yang bertaubat dari dosa sama seperti orang yang tidak punya dosa. Lau amiltumul khataya hatta mala'atis sama' summa danintum fataballahu alaikum. Kalaupun kalian berbuat dosa dan dosa kalian memenuhi langit dan bumi, kemudian kalian bertaubat kepada Allah, Allah akan pasti menghapuskan dosa-dosa kalian itu. Jadi dihapuskan sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berfirman, "Wa man taqarraba minni shibran, taqarrabtu minhu zira'an." Barang siapa yang dia mendekat kepadaku satu jengkal, ya, satu jengkal, satu kilan bahasa kita. Siapa yang dia mendekat kepadaku, kata Allah, satu jengkal, taqarrabtu minhu zira'an, maka aku akan mendatanginya, aku akan mendekatinya satu hasta. Mendekatinya satu hasta.
wa man taqarraba minni zira'an, dan barang siapa yang dia mendekati diriku satu hasta, taqarrabtu minhu ba'an, aku akan mendekatinya satu depak. Ya, satu depak kan namanya nih, satu depak. Ya, rintangan tangan ini ya satu depak. Ya, aku akan datangi dia satu depak. Kemudian Allah berfirman, wa man atani yamshi ataituhu harwalah, barang siapa yang dia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari-lari kecil atau berlari tergesa-gesa, berlari agak kencang. Ya, artinya berjalannya agak cepat. Siapa yang dia mendatangiku dalam keadaan berjalan, maka aku akan datangi dia dalam keadaan jalan yang cepat. Wa man laqitani biqarabil ardi khati'atan la yushriku bi syai'an laqituhu bimithliha maghfiratan. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dia itu bertemu dengan aku, mati bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa sepenuh bumi. Ya, dosanya begitu banyak. Dosanya sepenuh bumi. Tapi la yusyriku bi syai'an, tapi dia tidak melakukan kesyirikan sedikit pun kepadaku. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laqituhu bimithliha maghfiratan, maka aku akan mendatangi dia dengan sepenuh bumi juga ampunan. Ya, maghfirah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mulia ini, para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bagaimana pemurahnya Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang lebih dari apa yang kita lakukan. Kalau seandainya mungkin kita anggap ada sedekah kita dan itu yang terbaik, dari harta yang terbaik, dengan cara yang baik, ya mungkin kita sembunyikan. Pokoknya semua sisi kita anggap baik, dan kita lihat betul-betul sedekah ini adalah sedekah terbaikku. Ya, baik dari zat dari sedekah tersebut atau urusan hati saya kepada Allah. Kalaupun kita anggap itu adalah sedekah terbaik, maka Allah akan balas yang lebih baik daripada itu. Berlipat-lipat kebaikan. Ya. Dan itulah balasan Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala, di antara kita ini, di antara makhluknya, ada Allah dekat dengan seorang hamba tidak sama dekatnya Allah dengan hamba yang lain. Ya, kita ini tidak tahu, karena ini urusan takwa dan urusan iman dan hati seseorang. Ya, dan karena itu kita tidak boleh membanggakan amal soleh kita. Apalagi kita anggap saya paling bertakwa, saya paling beriman. Karena di antara kita tidak tahu. Ya, mungkin dia memiliki amalan-amalan yang dia sembunyikan, yang menyebabkan dia derajatnya ditinggikan oleh Allah. Ya, walaupun mungkin dia tidak dikenal, walaupun dia hanya duduk di tempat-tempat yang jauh dari manusia, ataupun dia diasingkan oleh orang, dan kita tidak tahu bagaimana kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia dianggap miskin, mungkin dia dianggap orang-orang yang tidak penting di sisi manusia, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala dia mulia. Ya, dan hadis ini menunjukkan bagaimana kedekatan seorang hamba kepada Allah itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Dan seorang hamba pun mendekatkan diri kepada Allah pun juga berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan para jamaah bahwasanya bertauhid kepada Allah adalah sesuatu yang akan menghasilkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara faedah dari hadis ini. Ya, dan ini pun kita dapatkan pada hadis yang lalu, ya. Masalah ampunan yang didapatkan oleh ahli tauhid. Baik. Itu yang kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat.
Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Tinggal satu hadis lagi sebenarnya untuk masalah keutamaan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.